Salam, selamat pagi anak ibu kelas 7 yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, dimanapun kalian berada. Harapan ibu kalian dalam keadaan sehat dan sukacita, iya kan? Ya, dan hari ini kita memulai pelajaran kita, yaitu agama Kristen Protestan. Ya, sebelum itu ibu perkenalkan dulu, nama ibu Mariati Bruginting. Biasa dipanggil Ibu MG. Nah, jadi untuk kali ini kita bertemu walaupun melalui video, tidak mengurangi semangat kita dalam menerima pelajaran, iya kan? Ya, seharusnya kita belajar di kelas tatap muka, tapi oleh karena pandemi Corona yang membuat kita harus belajar seperti sekarang ini. Tapi tidak apa ya, siapkan hati dan pikiran kamu untuk mendengarkan suara Tuhan hari ini. Sebelumnya, ya kita berdoa. Ya, sebelum kita berdoa, kita bernyanyi dulu. Kita bernyanyi, ku masuki gerbangnya dengan ucapan syukur. Dua ya. Ku masuki gerbangnya dengan ucapan syukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik dalam surga, syukur dan terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan. Pada pagi yang indah ini Engkau masih memberikan waktu dan kesehatan serta kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicara Engkau hari ini Tuhan, supaya firman-Mu dapat kami pakai dalam kehidupan kami, dan melalui kehidupan kami terpuji Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami hari ini. Bapa, ampunkan kami dari kesalahan kami, supaya berkat-Mu tidak terhalang buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, hari ini kita memulai pelajaran kita. Ya, ibu pun belum mengenal tentang kamu. Ya, kamu pun belum pernah jumpa mungkin dengan saya. Tapi yang pasti anak-anak ibu kelas 7 ini cantik-cantik, ganteng-ganteng, ya kan? Pasti, karena kita semua diciptakan Tuhan ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Tidak ada kekurangan suatu apapun. Itulah kebesaran daripada Tuhan kita. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, ya, kita biasakan membuka Alkitab. Jadi, ibu harapkan kamu itu mempunyai Alkitab satu-satu orang, supaya setiap kali kita belajar, kamu bisa membaca di rumah Alkitabmu. Karena iman kita tumbuh dan berkembang apabila kita rajin membaca Alkitab. Ya, kita tidak bisa mendengar saja, harus diulangi di rumah, membaca firman Tuhan. Dan tugas-tugas kamu nanti juga ada dari Alkitab. Pada tugas hari ini nanti ibu menyuruh kamu mengerjakan tugas dari Alkitab. Oke? Ya, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, yaitu indahnya mengampuni. Indahnya mengampuni. Bahan Alkitab kita ingat itu, Kejadian 45 ayat 1 sampai 14. Kejadian 45 ayat 1 sampai 14. Nanti kamu baca di Alkitab tadi, di firman Tuhan nanti kita baca. Kejadian 45 kamu buka nanti ayat 1 sampai 14. Apa nanti ceritanya di situ? Ya, jadi indahnya mengampuni. Kita sering mendengar tentang mengampuni. Ya, kalau dikatakan mengampuni, pasti kita ada kesalahan,
atau ada perbuatan-perbuatan orang lain kepada kita yang menyakiti hati kita. Ya. Jadi sebagai remaja Kristen, kita tidak boleh dendam kepada orang lain. Kita tidak boleh membenci kepada orang lain. Kita harus mengampuni. Ya. Tuhan katakan kalau ada orang yang bersalah kepada kita, tidak boleh terbenam matahari, kita sudah mengampuni dia. Itu ciri orang Kristen. Jadi artinya remaja-remaja Kristen itu tidak ada dendam dalam hatinya. Ya, harus menerima kekurangan temannya dan harus mengampuninya. Apa arti mengampuni? Ya, apa arti mengampuni? Mengampuni adalah memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain kepada kita dan tidak mengingat-ingatnya lagi atau tidak mengungkit-ngungkitnya lagi. Kalau orang Karo kan sering mengatakan, "Di gelar ning teh kulang, barenda," katanya. Dulu kan dia begitu. Tidak, kalau remaja Kristen tidak lagi. Kalau sekali mengampuni, tetap untuk tidak mengingat-ingatnya lagi. Kamu pernah ingat Nelson Mandela kan? Orang Afrika kulit hitam, orang Afrika Selatan berkulit hitam. Dia tetap ditekan oleh orang-orang Amerika, ya, karena orang kulit hitam ini dinyatakan itu dia manusia yang terpuruk kehidupannya, ya, sehingga Nelson Mandela ini mau dia dipenjara selama 20 tahun karena perbuatan-perbuatan yang menekan minoritas kulit hitam tadi. Ya. Walaupun begitu, Nelson Mandela 20 tahun di penjara, dia tidak sakit hati dengan orang-orang yang memasukkan dia ke dalam penjara. Dia tetap tenang. Dia tetap menerima seseorang itu yang membuat dia sakit hati. Ya. Bagaimana? Bisa dia mau mengampuni orang yang menekan dirinya tadi, tidak membencinya, sehingga keluar dari penjara. Nelson Mandela terpilih menjadi presiden Afrika Selatan yang pertama seorang kulit hitam, ya. Jadi mengampuni berarti membebaskan diri dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hatinya. Ya. Jadi walaupun Nelson Mandela ini, ya, ditekan, ya, bersama dengan orang-orang Afrika yang berkulit hitam, ya, tapi mereka tetap mengampuni. Ya. Kenapa? Kok bisa dia? Karena dia mengerti bahwa orang yang mau mengampuni kesalahan orang lain kepada dia, maka pasti damai sejahtera dalam kehidupannya. Ya. Dan kita juga seperti itu, mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Susah atau senang? Pasti susah. Ya. Pasti susah mengampuni orang lain yang dibenci oleh kita. Ya. Tapi itulah satu ciri remaja-remaja Kristen, mau mengampuni orang lain walaupun susah, walaupun berat, ya. Bagaimana dengan pelaksanaannya? Harus kita lakukan, karena itu yang dituntut oleh Tuhan. Sebagai remaja Kristen harus mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya. Itu tidak mudah, ya kan? Tidak mudah, ya. Tidak semudah yang kita bicarakan pelaksanaannya, ya. Oleh karena itu harus kita meminta kekuatan daripada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, ya. Jangan andalkan kemampuan kita sendiri, jangan andalkan pikiran kita dalam menerima kekurangan orang lain, tapi andalkanlah Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan.
supaya Tuhan membantu memberikan hikmat kepada kita, supaya kita dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita, supaya kita dapat memaafkan kesalahan orang kepada kita. Ya, kalau kita sudah dapat memaafkan kesalahan orang, sudah dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita, pasti hati kita tenang, damai. Betul tidak? Iya kan? Coba kalau kita tidak pernah mau mengampuni orang lain, ya, ada tetangga kita misalnya, kita benci sama dia, pasti ketika dia lewat, kita terus ada perasaan kita begitu, deg 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 jantung kita, berarti kita membuat diri kita sakit. Nah, sekarang melalui pelajaran kita hari ini, mari kita saling mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan tunggu nanti, sekarang terus berdamai. Karena damai itu indah, ya. Damai itu tentram. Damai itu sukacita. Pasti itu semua yang kita inginkan dalam kehidupan kita, kan? Kedamaian. Banyak uang belum tentu damai, ya, tapi semua kita bersatu dengan orang lain dengan tidak ada tekanan dari manapun, pasti sukacita menjadi milik kita, ya. Jadi mari kita saling mengampuni, ya. Mari kita menerima kekurangan dan kelebihan orang lain supaya damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Nah, inilah pelajaran kita hari ini, ya. Kamu ulang-ulangi di rumah, dan tugas kamu, ya, ingat tugas kamu di rumah di dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai 14 tadi, kamu tuliskan inti dari ayat tersebut. Bukan mencatat, ya, bukan mencatat ayat itu, tapi inti sari dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 14. Ya, bisa 5 baris, ya, bisa lebih dari itu. Yang penting inti sarinya, ya. Itu tugas kamu. Ya, jadi kepada semua anak-anak kami kelas 7 supaya bergabung di dalam grup kelas 7 agama Kristen Protestan, ya. Gabung dalam grup agama Kristen kelas 7, ya, supaya setiap kali kita belajar, kamu ada tugas, kamu kirim ke WA grup agama kelas 7, nanti Ibu periksa supaya nanti Ibu berikan nilai, ya. Jadi informasikan sama teman-temanmu supaya masuk semua ke WA grup kelas 7 agama Kristen. Jangan WA kelas 7, ya, kita ada WA grup agama kelas 7, ya. Dari situ nanti tugas-tugas Ibu berikan supaya kamu bisa jawab dan bisa nanti ada nilaimu, ya. Jadi sampai di sini pelajaran kita hari ini, ya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik dalam surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami untuk saling mengampuni satu dengan yang lainnya, agar sukacita kami terima sepanjang kehidupan kami, dan melalui kehidupan kami terpuji Engkau. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali pada topik berikutnya. Terima kasih. Shalom.